Maka di sini saya akan terangkan beberapa hal terkait dengan masalah al-udhr bil jahal ini. Iya. Yang pertama perlu kita ketahui, ya, perlu kita ketahui bahwa masalah-masalah itu sebenarnya masalah al-udhr bil jahal ini itu bukan masalah yang rumit. Cuman oleh sebagian orang dibuat rumit. Ya, itulah kejahilan namanya. Orang-orang jahil seperti itu kalau dia bicara masalah ilmu, ibaratnya benang itu lurus, ya, dia buat benang itu menjadi kusut. Tatkala orang-orang jahil masuk di dalamnya. Ya, karena itu dinukil dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Ilmu nuqtah katharahal jahilun." Ilmu itu sebenarnya cuma satu titik saja. Nah, itu ilmu, jelas satu. Tapi orang-orang jahil dia buat titik-titik yang banyak. Akhirnya orang bingung akan hal tersebut. Masalah udhur bil jahal ini dia masalah nisbi. Karena itu kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, saya heran kepada kalian. Kenapa masalah udhur bil jahal ini bisa menjadi masalah bagi kalian? Iya. Karena masalah udhur bil jahal ini dia masalah apa? Masalah nisbi. Ya dilihat jenis kejahilannya bagaimana, apa yang mengitarinya. Nah, karena itulah fatwa para ulama tidak ada yang tetap dalam hal ini. Kadang mereka beri udzur, kadang mereka tidak beri udzur. Karena memang ada masalah-masalah yang boleh diberi udzur dengan kejahilan, dan ada masalah-masalah yang tidak boleh diberi udzur dengan kejahilan. Jelas ya? Jadi masalahnya itu ada dua macam. Ada masail, ya, ada masail dari orang yang jatuh di dalam kesyirikan atau kekafiran, itu diberi udzur dengan kejahilan. Sama kalau dia jatuh di dalam dosa dan maksiat. Ya, kalau ada yang berzina misalnya, apakah dia diberi udzur karena dia jahil bahwa zina ini hukumnya haram? Itu sama masalahnya dengan orang yang jatuh di dalam apa? Kekufuran atau kesyirikan. Jadi ada yang diberi udzur, ada yang tidak diberi udzur. Baik. Jadi ini asal di dalam memahami masalah. Iya. Itu taksilnya supaya seorang itu paham. Makanya jangan kayak sebagian orang di masa sekarang ini ya. Ini sekarang yang banyak bicara-bicara mulai terpengaruh dengan masalah udhur bil jahal ini. Ini cuman orang-orang yang banyak bermain di internet saja, di dunia maya. Iya. Orang-orang yang kadang jahil murakkab, kadang orang tidak ada kerjaannya memang. Tidak ada kerjaannya. Jadi dia sibukkan manusia dengan masalah apa? Al-udhri bil jahal. Itu hati-hati dari orang-orang yang semisal ini. Jadi kelihatan orang-orang ini nukilan-nukilannya dari tokoh-tokoh yang memang memunculkan masalah-masalah seperti ini. Ada orang di masa ini namanya Ahmad Al-Hazimi. Ini dari orang Mekah. Ini sekarang menjadi rujukannya orang-orang ISIS. Iya, rujukannya orang-orang apa? Orang-orang ISIS. Jadi rujukan orang ISIS itu ada dua orang di masa sekarang. Ada Turki Alban Ali, ada Ahmad Al-Hazimi. Antara Turki Alban Ali dan Ahmad Al-Hazimi ini saja dalam masalah al-udhur bil jahal mereka ribut juga. Dalam sebagian apa? Sebagian rinciannya. Nah, ini ada orang-orang di dunia maya ini, orang-orang yang tidak punya kerjaan itu tadi yang saya bilang. Ini biasanya nukil dari Ahmad Al-Hazimi ini. Ahmad Al-Hazimi ini yang membuat masalah di mana-mana dengan pembahasan al-udhur bil jahal. Sekarang dia di penjara. Ya. Sekarang di penjara. Di mana-mana dia buat masalah. Pergi ke Mesir, pergi ke Tunisia, kemana saja, bikin masalah dengan hal tersebut. Kalau mengajar nahwu saja, dia masuk juga di pembahasan ini. Sampai mengajar nahwu. Iya. Ini betul-betul orang yang mabuk dengan masalah apa? Udhur bil jahal. Sama dengan orang yang mabuk politik itu. Yang pernah saya cerita, Ali Al-Hajj. Ya, pernah ditanya sama muridnya, kenapa anda mengajari kami Bulughul Maram atau apa buku fikih?
Kata dia, boleh saja saya ajari kalian Bulughul Maram. Ya, tapi masalahnya saya baru buka bab pertama, Kitabut Thahara, Babul Miyah, bab tentang air-air. Saya ingat lagi pipa-pipa air yang diboikot oleh pemerintah di sana. Maka saya sikat lagi pemerintah. Ini orang yang mabuk dengan hal yang seperti itu, begitu nanti. Jadi mana-mana udur bil jahl, udur bil jahl. Itu terus yang dia bahas. Kufur muayyan, takfir muayyan. Ya, seakan-akan semua masail tauhid terkait dengan masalah itu. Jelas ya? Kalau dia mengajar kitab tauhid, kasyfus syubhat dan lainnya itu kamuflase saja. Intinya ini yang mereka inginkan sebenarnya, membuat manusia ribut di dalam masalah ini. Jelas ya? Karena itu ulama Islam di masa ini melarang seorang itu sibuk larut di dalam masalah-masalah yang seperti ini. Nah itu Syekh Shalal Fauzan itu berpesan ke saya, bilang ke kawan-kawanmu, murid-muridmu di sana, jangan sibuk dengan masalah al-udhur bil jahal. Jelas ya? Ini masalah adalah pembahasan ilmiah, ada rinciannya di kalangan para ulama. Jangan masuk di pembahasannya orang-orang jahil. Ya. Wallahul musta'an.